Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 082 Plus di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku financial expert Ajaib Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, selamat sore Pak Dev. Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tampaknya kabar baik juga nih untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini tampaknya melanjutkan penguatan. ISG bergerak anomali sepertinya Ibu Ratih ketika dari beberapa bursa global justru mengalami tekanan pasca dari rilis MOMC dari The Fed ini dengan indikasi masih ada ruang untuk peningkatan suku bunga ke depannya. Bagaimana analisis Anda? Dari sisi teknikal terlebih dahulu Ibu Ratih, pola penguatan yang terjadi terutama memasuki perdagangan di sesi kedua untuk indeks harga saham gabungan. Baik, jadi kalau kita lihat mungkin secara teknikal dulu ya terkait dengan IHSG, ini memang hari ini menguat cukup signifikan ya 0,5%-an. Jadi memang untuk saat ini IHSG ini kalau kita lihat secara pattern-nya ini memang membentuk yang namanya pola inverted head and shoulder ya teman-teman semuanya. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini ada konfirmasi untuk rebound ya teman-teman, dan ada potensi untuk menembus mereka punya resist ya. IHSG punya resist di area 6.800-an. Kemudian untuk area support IHSG terdekat ini adalah area resist yang udah dijebol sama IHSG di level 6.720. Itu untuk support dan juga resisten terdekat dari IHSG saat ini. Mungkin kalau untuk katalis, memang tadi terkait dengan bursa secara global seperti Wall Street itu tadi malam memang ditutup terkoreksi nih 3 indeksnya ya, Dow Jones negatif, kemudian S&P juga turun, Nasdaq juga turun, dan ini terkait dengan pelaku pasar yang merespon negatif terkait dengan risalah Fed yang tadi malam, bahwa memang seperti yang kita tahu di bulan Juni Fed tuh pause mereka punya rate di level 5 sampai 5,25%. Terus kemudian kalau kita lihat di belakangnya tapi ada sentimen hawkish dari Jerome Powell ya, bahwa akan ada potensi kenaikan 2 kali suku bunga lagi 50 bips sampai di akhir tahun 2023. Dan ini juga pastinya melihat juga data tenaga kerja yang masih solid, unemployment rate yang masih rendah, kemudian kalau kita lihat non-farm payroll yang masih tinggi. Jadi datanya kita lihat sebenarnya di bulan Mei itu memproyeksikan bahwa inflasinya itu masih tinggi. Terakhir di bulan Mei kan kita tahu US punya inflasi di level 4%. Kira-kira itu, dan mungkin di minggu ini yang perlu diperhatikan itu terkait dengan data tenaga kerja US untuk di bulan Juni ya, itu sekitaran ya masih dibilang masih ketat ya, mereka punya data tenaga kerja mengindikasikan bahwa tingkat inflasinya juga masih. Jadi untuk tingkat pengangguran yang mungkin kita bisa jadikan benchmark dalam 50 tahun ke belakang, itu untuk US sendiri punya benchmark di 5-6%-an mereka punya unemployment rate, sedangkan terakhir rilisnya di bulan Mei masih di level 3,7%. Baik. Hari ini penguatannya bisa dikatakan cukup signifikan ketika dari beberapa pekan terakhir pergerakan indeks harga saham gabungan volatilitasnya cukup tinggi, tapi range penguatannya tidak terlalu tinggi ini. Nah, esok perdagangan Jumat jelang libur akhir pekan, apa yang harus diperhatikan oleh investor Ibu Ratih, mengingat jelang libur akhir pekan penguatan yang signifikan sudah terjadi, biasanya rawan terjadi profit taking. Baik, kalau kita lihat memang untuk IHSG sendiri ini kenapa bisa dikatakan anomali tadi pergerakannya dibandingkan dengan US ya, bursa Wall Street yang memang terkoreksi ini, karena bisa dikatakan untuk PE-nya sendiri ini untuk IHSG itu masih dibilang murah gitu kan ya. Jadi punya PE di sekitar 13 kali, masih di bawah rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Jadi memang untuk saat ini menarik untuk di beberapa saham ya, yang mungkin teman-teman juga bisa bottom fishing untuk beberapa saham yang punya fundamental oke. Dan kalau kita lihat untuk IHSG sendiri, memang kalau kita lihat di sini ini udah konfirmasi terjadinya rebound ya, dan akan uji mereka punya resisten di area 6.800 di area MA 100-nya untuk IHSG.
Dan untuk proyeksi besok, ini IHSG akan berpotensi untuk menguji resisten di 6.800-an, kemudian untuk area support terdekat di 6.720. Untuk katalis untuk di bulan Juli memang terkait dengan rilis emiten juga yang akan rilis mereka punya earnings di kuartal 2 tahun 2023, yang dimana itu jadi katalis positif untuk booster pergerakan IHSG ini, Pak David ya. Baik. Hari ini beberapa sektor tampaknya memasuki perdagangan sesi kedua, saham-sahamnya itu berbalik menguat dan ini memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan, Ibu Rati. Saya akan coba ke energi terlebih dahulu. Lagi-lagi energi hari ini beberapa sahamnya masih melanjutkan penguatan meskipun penguatannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, terutama untuk posisi saham-saham pertambangan batu bara, di mana dari sisi harga komoditas meskipun dalam sepekan terakhir sudah naik 11%, tapi dalam 2 hari terakhir kembali mengalami pelemahan. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk beberapa saham pertambangan batu bara yang masih melanjutkan penguatan di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, untuk sentimen terkait dengan batu bara, kita melihat memang dari harga komoditasnya itu masih di situ-situ aja ya. Mungkin kita bisa bilang ya di sekitaran 140 sampai di 150 US dollar per metric ton nih untuk harga batu bara itu sendiri nih dalam beberapa hari terakhir. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini harga komoditasnya masih belum kemana-mana. Ini bisa dikatakan technical rebound ya kalau kita bisa bilang. Mungkin kalau kita lihat secara global pun ya itu juga masih belum mendukung terkait dengan permintaan batu bara yang meningkat tajam lagi seperti mungkin di tahun lalu gitu kan. Karena kalau kita lihat PMI manufaktur dari beberapa negara juga bisa dikatakan turun. Misalnya kita lihat MBS China punya PMI manufaktur itu kemarin datanya juga masih di level kontraksi. Kemudian kalau kita lihat US punya PMI manufaktur juga masih di level kontraksi sekitar 46 poin. Dan kalau kita lihat di beberapa negara lain seperti Europe dan juga Inggris itu juga masih mencatatkan PMI manufaktur yang bisa dikatakan tuh masih di level yang kontraksi. Dan mungkin untuk batu bara sendiri ini sentimennya permintaan secara domestik yang bisa dikatakan kita punya PMI manufaktur itu lebih leading dibandingkan dengan beberapa negara lain kalau kita bandingkan ya. Jadi PMI manufaktur kita terakhir di 52, sekitar 52 lebih tinggi dibandingkan dengan PMI manufaktur kita di bulan Mei sekitaran 50 poin. Jadi untuk saat ini katalis batu bara itu masih diselimuti di dalam negeri ya, karena kalau kita lihat permintaan secara Ibu Rati boleh langsung ke teknikal tidak Bu? Untuk saham-saham dari pertambangan batu bara, mana yang masih menarik diperhatikan, kenaikannya sudah cukup signifikan, rawan profit taking tidak sampai sejauh ini? Kalau untuk saat ini mungkin kita bisa bilang beberapa saham di sektor batubara ya ini udah naik lumayan signifikan. Mungkin kita ambil contohnya Harum ya. Ini Harum juga udah tembus mereka punya resisten di area 1580 sampai 1585. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk Harum ini masih ada potensi sedikit kenaikan ya sampai di 1670 untuk pergerakan harga sahamnya. Dan mungkin buat teman-teman yang udah profit mungkin bisa di sell on strength ya di area 1650 sampai di 1660-an itu untuk area sell on strength-nya untuk saham Harum. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah cuan, udah profit mungkin bisa di taking profit ya tersebut. Baik, penutupan hari ini di 1620 untuk Harum, profit taking di 1650, kemudian sell on strength dalam hal ini direkomendasikan buyback kembali tidak, Ibu Rati? Kalau untuk saat ini masih sell on strength sih, karena tadi katalisnya masih belum oke. Oke, ketika sell on strength lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Betul. Apakah kondisi ini juga berlaku untuk saham-saham pertambangan batu bara lainnya? Mungkin kita akan bahas PTBA ya. Coba kita lihat untuk yang Oke, untuk PTBA ini sama ya, menguat juga after kemarin bagi dividen yang bisa dikatakan ARB 2 hari. Tapi kita lihat di sini kembali rebound untuk pergerakan harga sahamnya. Untuk PTBA kita melihat di sini untuk area resisten terdekat mungkin bisa di watch di area 2910 sampai di 2920. Itu mungkin bisa di sell on strength juga untuk PTBA di area tersebut. Kemudian mungkin kalau misalnya mau cicil beli, misalnya punya average yang di atas ya di area 4000, mungkin bisa di wait and see dulu untuk batu bara saat ini ya. Mungkin kalau misalnya udah punya di area 3000-an ya, itu mungkin bisa di wait and see dulu. Oke, next untuk ITMG, Ibu Rati. Untuk ITMG mungkin 25.600 menguat di 2,71%. Dari sisi harga masih koreksi dalam di 41 ribuan. Sekarang sudah masih berada di 25 ribuan.
Kalau untuk ITMG memang bisa dikatakan lebih lagging ya di antara tadi ya beberapa saham yang tadi kita udah bahas terkait dengan Harum dan juga PTBA. Untuk ITMG ini sedikit lebih lagging, dan untuk proyeksinya seperti apa? Untuk proyeksinya mungkin bisa di watch ya, area resistennya di 26.300 itu untuk area resisten terdekat. Kemudian area resisten selanjutnya itu ada di area 27.600. Itu untuk area resisten dari ITMG. Jadi mungkin bisa di wait and see dulu di area resisten terdekatnya, itu di area 26.400. Mungkin bisa di sell on strength juga nih untuk ITMG bagi teman-teman yang udah punya. Kira-kira Baik, itu. tapi secara keseluruhan Anda melihat penguatan yang terjadi untuk beberapa saham pertambangan batubara ini sudah merubah dari posisi downtrendnya tidak, Ibu Rati? Atau masih menuju ke arah perubahan tersebut dari downtrend ke uptrend ini? Misalnya mungkin kita ambil contoh ITMG ya. Untuk ITMG sendiri ini masih belum ada konfirmasi untuk benar-benar reversal dari fase bearish jangka menengahnya, karena dia belum bisa break di area MA 100-nya ya, di area 29.000. Itu untuk area resisten dari ITMG di area MA 100-nya. Jadi untuk ada konfirmasi reversal dari fase bearish jangka menengah, mungkin bisa dilihat sampai di area 29.000 ya teman-teman ya, 29.100 sampai di 29.000 itu untuk area pullback dari ITMG benar-benar reversal dari fase bearish jangka menengah. Oke, dan lebih direkomendasikan untuk trading saja untuk saham-saham pertambangan batubara dengan memanfaatkan momentum penguatan dan pelemahan yang terjadi. Baik, nah selain dari saham-saham pertambangan batubara, saham-saham big cap lainnya yang hari ini juga berbalik arah menguat, terutama di perdagangan memasuki perdagangan sesi kedua dari teknologi, ada Gotoh. Hari ini kembali menembus di atas level 112-an. Nah kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk, Ibu Rati, saya akan coba bacakan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon bahas saham Gotoh, bisa cicil buy di harga berapa dengan value yang cenderung turun ini? Analisis Anda untuk Gotoh. Kalau kita lihat memang secara middle term ya, kita lihat di sini untuk Gotoh memang bergerak bearish. Jadi memang untuk Gotoh kalau kita panjangin lagi time frame-nya, itu memang bergerak sideways nih dalam jangka lumayan panjang ya, secara major trendnya. Jadi memang secara jangka pendek kita lihat di sini bearish, tapi secara middle term, secara major trendnya itu masih bergerak sideways, masih di situ-situ aja. Jadi untuk Gotoh itu untuk yang mau akumulasi mungkin bisa di watch di area 110 ya, 110. Kemudian mungkin bisa di taking profit di area resisten terdekat di 121 sampai di 122. Jadi memang untuk Gotoh itu bisa dikatakan harga sahamnya itu ranging di situ-situ aja gitu. Jadi masih bergerak sideways. Baik, sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh Gotoh untuk bisa menembus kembali di atas level 120-an, Ibu Rati? Baik, jadi untuk resisten kalau kita lihat ya untuk Gotoh ini bisa break dari fase sideways jangka menengahnya, mungkin bisa di watch di area 135. Itu untuk area resisten ya, bahwa kalau misalnya break di area 135 itu Gotoh itu bisa terlepas dari fase sideways-nya. Kemarin memang Gotoh sendiri terakhir tuh bisa close di 147, tapi itu karena ada rebalancing MSCI gitu. Baik. Jadi, bisa dikatakan itu hanya sentimen sesaat aja. Oke, Bu Rati, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,57% dan ditutup di level 6.757.331. Sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 6.766.273. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Posisi dari MNC 36 ditutup menguat di 0,33% di 364.371. Jakarta Islamic Index menguat di 0,31%. LQ45 juga menguat di 0,31%. Sementara rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,17%. Energi masih melaju di 1,98%. Industri menguat di 0,99%. Kesehatan menjadi pemberat di 0,19%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, PBCA menguat ditutup di 9.075. Gajah Tunggal masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun penguatan hari ini tidak sekuat jika dibandingkan pada perdagangan kemarin
yang sempat menguat di atas 20%. GoTo baru saja kita singgung ditutup menguat di 112, BMTR hari ini juga menguat signifikan di 374. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat, perbankan Big Cap BBRI memberikan kontribusi dengan melemah di 5425, Telkom juga menjadi pemberat di 3.960, kemudian BRIS juga melemah di 1.710 dan PADA atau PADA ditutup melemah di level 77. Updatean penutupan sesi kedua dan beberapa data perdagangan lainnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.